Masyarakat itu kan serba sulit ya, mau berbicara langsung ya nggak didengar, mau diem saja kesel, itu carut marut sebetulnya. Sudahlah, drama itu diakhiri saja, nggak usah dilanjutkan dan diikuti dengan pilkada untuk yang akan datang ini. Kita itu punya karakter pemilih yang kadang-kadang ambigu. Dia suka mengeluh, tetapi nanti yang dicoblos ya itu aja gitu. Yang tidak sebagaimana yang dia kecam. Nah, kesel sebetulnya masyarakat. Sering kok mereka ngeluh, ini apa lagi, ini apa lagi. Ini saja sudah kelihatan, nampak aroma-aromanya hampir sama. Ini keganggu ekonominya juga, orang mau apa-apa juga bingung. Pengusaha-pengusaha ini juga lagi nunggu ini nanti siapa ini yang bakal menang lagi. Apakah itu yang akan dihadapi? Apakah itu yang akan dipertontonkan? Apakah itu yang akan kita lihat? Kasihanlah birokrasi ya, kasihan. Ini ganggu, kalau menurut saya ganggu. Semua eksperimen tentang ideologi besar dunia ada di Semarang ini. Tumbuh berkembangnya Semarang ya di titik-titik itulah. Di sanalah distribusi kekumuhan. Itu problem mendesak. Saya berharap bahwa masyarakat makin rasional sih. Selalu belajar dari apa yang terjadi. Ini menarik diskusi ini dan saya mengajak seluruh warga masyarakat, berikanlah kami masukan-masukan yang berarti bisa membawa kota Semarang ke depan lebih baik, nyaman, kota idaman dan kota yang penuh dengan kedamaian. Baik, saya ke Mas Pilus. Tadi menarik yang disampaikan Pak NHS tentang kondisi geopolitik yang berkaitan dengan kondisi ekonomi, dan itu akan berpengaruh ke kota Semarang karena kita juga memiliki warga yang banyak juga, Mas Pilus ya, kemudian juga sangat majemuk dan mayoritas berada di kondisi ekonomi menengah ke bawah. Nah, mungkin Mas Pilus bisa memberikan tanggapan tadi apa yang disampaikan Pak NHS terkait dengan kondisinya. Ya, memang itu dirasakan sekali ya kondisi pasca Pilpres, dan ini dihadapkan dengan pemilu kada serentak. Ini aromanya juga tidak jauh beda sebetulnya kalau kita melihat itu. Dan ini jujur kalau kita melihat apa yang dirasakan masyarakat ya tidak sedap-sedap amat sebetulnya. Tapi masyarakat itu kan serba sulit ya, mau berbicara langsung ya nggak didengar, mau diem saja kesel. Itu carut marut sebetulnya melihat kondisi itu. Hanya harapannya sudahlah, drama itu diakhiri saja, nggak usah dilanjutkan dan diikuti dengan pilkada untuk yang akan datang ini. Walaupun upaya-upaya itu sama, mereka ini kan menganggap bahwa itu kemarin itu dilakukan kecurangan yang berhasil pasti akan diikuti untuk yang akan datang ini. Nah, kalau seperti itu terus sampai kapan masyarakat itu bisa merasakan sebuah kedamaian, menghadapi sebuah pesta demokrasi itu benar-benar demokrasi yang terpimpin gitu loh, tidak terus dipertontonkan dengan seperti itu. Nah, kesel sebetulnya masyarakat. Kami mewakili masyarakat pun juga sering kok mereka ngeluh, ini apa lagi, ini apa lagi. Ini saja sudah kelihatan, nampak aroma-aromanya hampir sama. Ini keganggu ekonominya juga, orang mau apa-apa juga bingung. Para pengusaha-pengusaha ini juga lagi nunggu ini nanti siapa ini yang bakal menang lagi. Kaki mereka itu hanya dua, mau dipijakkan di satu sisi, jangan-jangan nanti sana yang dia ini kesulitan semuanya. Apakah itu yang akan dihadapi? Apakah itu yang akan dipertontonkan? Apakah itu yang akan kita lihat? Kasihanlah birokrasi ya, kasihan. Masyarakatnya sama, pengusahanya sama. Ini ganggu, kalau menurut saya ganggu. Udah, kalau saya cukup lah dengan cara yang benar-benar demokrasi ini dijunjung tinggi, konstitusi juga dilaksanakan dengan baik. Ngoten kira-kira menurut saya. Baik, penjelasan Pak NHS yang panjang lebar tadi ditanggapi dengan sangat sederhana oleh Mas Pilus ya, bahwa kondisi politik itu sangat mempengaruhi ekonomi. Tapi di akhir diskusi Prime Topic kali ini saya ingin closing statement nih. Saya mulai dari Pak NHS. Kita tidak merasa juga kadang-kadang bahwa apa yang menjadi persoalan kita
sesungguhnya juga dipahami, dimengerti oleh secara umum. Kita itu punya karakter pemilih yang kadang-kadang ambigu. Dia suka mengeluh, tetapi nanti yang dicoblos ya itu aja gitu loh. Yang tidak sebagaimana yang dia kecam. Dan kita sedang menghadapi masalah itu dengan besar. Saya berharap bahwa masyarakat makin rasional sih, selalu belajar dari apa yang terjadi. Betapa beberapa orang tokoh yang sangat kecewa terhadap sikap masyarakat itu, sekarang kita merasakan ya. Nah makanya berpikir rasional, karena memang ada 30% ya dari populasi kita secara nasional yang tidak tamat ya pendidikan SMP atau tidak tamat SMP. Itu masalah, dan itu adalah mereka-mereka yang menari-nari kalau ada bansos, termasuk politik uang. Politik uang sama bansos kan nggak ada bedanya. BLT, bansos, politik uang secara ekonomi kan sama, itu redistribusi pendapatan saja. Tetapi dari sisi moralitas kan ada problem, karena itu menyangkut public bribery istilahnya, apa umum ya, bribery mudah-mudahan bisa ditangkap ya. Yang itu menurut saya sangat bermasalah, dan disitulah perniagaan suara dalam pilkada ancaman terbesarnya. Dan kalau ini diulang ya berarti kita sudah melakukan dua kali hal yang tidak tepat pada pilpres dan pada pilkada ini. Di Jawa Tengah misalnya saya lihat ini akan merepetisi terhadap apa yang sudah terjadi. Kedatangan beliau mestinya juga ke Papua, itu yang jauh lebih urgen di sana. Ngapain di Jawa Tengah? Jawa Tengah itu aman, damai gitu ya, tidak ada masalah gitu ya. Tapi harus mendengarkan khutbah dari orang yang kemudian diberhentikan oleh DKPP. itu kan simbolis sesuatu yang menurut saya agak keliru lah buat saya ya. Buat beliau mungkin punya arti lain. Sebelum ke Pak Budi, mengomentari program prioritas Pemkot Semarang. Saya oke ya, saya sangat tidak pernah mengkhawatirkan Semarang, karena kalau kita lihat sejak Jawa Tengah ini berdiri, Semarang itu memang pionir banget ya, belakangan kan Solo. Tetapi dari sisi modernitas Semarang lah dapat tempatnya, maka jangan pindah ibu kota di sini atau tambah provinsi baru di Jawa Tengah ini, karena memang di sini tempat yang paling enak. Kan sama seperti Jakarta gitu. Melting pot. Semarang itu melting pot. Coba kalau lihat Tan Malaka, Hosokoraminoto ya, bahkan lahirnya PKI juga tumbuh kembangnya juga di sini loh. Di sekitar stasiun, di sekolah-sekolah ini ya. Di sini tuh ada sekolah punyanya Tan Malaka dulu, sekolah rakyat di situ, sekitar situ. Jadi disinilah koran pertama lahir, The Lokomotif namanya. Itu di sini. Semua eksperimen tentang ideologi besar dunia ada di Semarang ini. Coba lihat aja, baca-baca buku sejarah. Dan saya termasuk yang bangga juga sebagai bagian dari komunitas Semarang yang bisa melalang buana dengan sejarah masa lalu. Rupanya tidak sesempit, tidak sesederhana yang kita duga tentang Semarang. Dan Semarang adalah kunci ya. Kan tokoh-tokoh bilang Semarang adalah kunci dengan huruf lama ya, kunci gitu. Kunci. Thank you, kunci. Baik, Pak Enas. Terakhir saya ke Pak Budi Prakoso. Pak Budi, kira-kira impact atau dampak apa yang akan dirasakan oleh masyarakat Kota Semarang dengan program prioritas yang akan dijalankan dan sedang dijalankan saat ini, Pak? Yang pertama, kita kan kalau ini adalah bagaimana kita bisa meningkatkan daya dukung kita berkaitan dengan rob, banjir, tadi land subsidence dan yang lain-lain, sehingga daerah-daerah yang bencana ini, daerah-daerah banjir rob ini, pasti dia sumber kemiskinan, sumber kesehatan, problem kesehatan, stunting dan nah sesumber di sanalah distribusi kekumuhan. Sehingga ini harus kita selesaikan, sehingga kita kalau prioritas yang kita tetapkan dengan menangani masalah banjir ini, insya Allah daya dukung lingkungannya akan meningkat. Paling gampang lah contohnya, kebetulan kalau ini kan kelompok menengah ke atas ya,
bagaimana dengan selesainya rob dan banjir yang dulu tiap 12 siang itu Kota Lama terendam. Begitu permasalahan ini selesai, Kota Lama menggeliat. Dengan intervensi kemarin ada program juga ya. Tapi sebenarnya dengan sendirinya karena nilai ekonominya biasa, land value-nya itu tinggi ya meningkat. Lah masyarakat rentan ini yang berada di kawasan bawah ini memang dulu tumbuh berkembangnya Semarang ya di titik-titik itulah. Nah, sehingga kalau nanti daya dukungnya kita problem banjir dan ininya, saya yakin bahwa masyarakat akan mampu nguripi mereka kalau daya dukungnya. Lah, terus kemudian yang tadi berkaitan kita mau tidak mau kelompok rentan itu harus ada keterlibatan dari pemerintah mengenai ketahanan pangannya, kesehatannya, pendidikannya, bahkan sarpras lingkungannya harus dapat keterlibatan dari pemerintah sehingga kita masuk ke sana. Insya Allah itu problem mendesak dan individual yang harus memang ada keterlibatan dari pemerintah untuk menangani ke sana sehingga semuanya nanti terkait sehingga membangun rasa keamanan, kenyamanan masyarakat itu dan akan mendapatkan kedamaian nanti implikasinya pada konflik sosial yang semakin turun di Kota Semarang. Itu mungkin Mas. Baik, matur nuwun Pak Budi, dan terakhir closing dari Pak Ketua Dewan kita Pak Kadar Lusman, Mas Pilus, monggo. Ya baik, ini menarik diskusi ini dan saya mengajak seluruh warga masyarakat, konsentrasilah di wilayah kita untuk Kota Semarang. Berikanlah kami sebagai lembaga legislatif dan pemerintah Kota Semarang masukan-masukan yang berarti yang bisa membawa masyarakat Kota Semarang, bisa membawa Kota Semarang ke depan lebih baik, nyaman, bisa menjadi kota tujuan, kota idaman, dan kota yang penuh dengan kedamaian. Itu harapan kami kepada masyarakat. Abaikan nanti kalau ada hal-hal seperti apa, fokus kita adalah bagaimana caranya Kota Semarang bisa menjadi kota yang menjadi idaman seluruh warga masyarakat, tidak hanya di Kota Semarang. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian diskusi kita di Prime Topic kali ini dengan tema menyelaraskan program prioritas Pemkot Semarang tahun 2024. Mas Pilus, Pak Kadar Lusman, Ketua DPRD Kota Semarang, Pak Budi Prakoso, Kepala Bapeda Kota Semarang, dan Pak NHS. Matur nuwun, nyuwun sewu, ini waktunya agak molor tapi semoga bermanfaat ya Pak. Dan pendengar juga pemirsa yang ada di lobi Hotel Quest, saya ucapkan terima kasih. Tidak luput saya juga sampaikan kepada kru yang bertugas, terima kasih atas supportnya dan juga Hotel Quest. Dan juga Anda yang mendengarkan di RDI Pandanaran Semarang, di Icus FM dan El Sinta Semarang, kami ucapkan terima kasih. Sampai ketemu di Prime Topic edisi berikutnya. Baru saja Anda ikuti Prime Topic, dialog bersama DPRD Kota Semarang dengan judul Menyelaraskan Program Prioritas Kota Semarang tahun 2024 yang disiarkan dari lobi Hotel Quest, Jalan Pelampitan nomor 37 sampai 39 Semarang. Acara ini didukung oleh Sekretariat DPRD Kota Semarang. Terima kasih dan sampai ketemu di Prime Topic edisi berikutnya.